Terimalah salam damai dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman sedama semua, pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman kehidupan saya sendiri dalam mempraktikkan 2 dari 4 sifat luhur Brahma Wihara yang terdiri dari metta cinta kasih, karuna welas asih atau kasih sayang, mudita simpati, dan upeka keseimbangan batin. Yang pertama adalah metta. Metta adalah cinta tanpa pamrih. Contoh yang pernah saya lakukan adalah ketika ayah, ibu, adik atau kakak saya membutuhkan bantuan mulai dari membersihkan rumah, diskusi mengenai tugas, kehidupan, bahkan perasaan gelisah yang dialami, saya dengan senang hati akan membantu sebisa saya. Ketika saya melakukan hal ini, saya tidak memikir rasa pamrih sedikit pun karena mereka juga selalu siap membantu saya jika saya mengalami kesulitan dan tidak pernah mengharapkan balasan apapun. Pengalaman kedua adalah, saya dulu punya seseorang yang sangat saya benci, orang yang tidak saya sukai. Akan tetapi, setelah kehidupan kuliah di UIB ini, saya mempelajari agama Buddha dengan lebih mendalam lagi dan belajar untuk melepaskan bahwa segala sesuatu di dunia itu tidak kekal. Dengan demikian, setelah merenungkan hal-hal itu, saya mulai belajar untuk tidak membenci lagi dan ikut berdoa untuk kesuksesan dan kebahagiaannya. Membenci hanya akan merugikan diri kita sendiri. Setelah belajar melepaskan dan memaafkan, hati saya pun merasa lebih tenang dan damai, tidak ada lagi rasa iri dan cemburu yang menggebu-gebu. Pengalaman ketiga adalah saya merupakan pendengar yang baik, tetapi saya bukan pemberi nasihat yang baik. Meskipun demikian, ketika ada teman saya membutuhkan seseorang untuk mendengarkan cerita ataupun berkeluh kesah, saya akan bersedia untuk mendengarkan ceritanya. Saya memang bukan pemberi nasihat yang baik. Saya juga merasa cukup bahagia ketika ada seseorang yang bercerita kepada saya, karena itu artinya dia percaya pada saya dan dengan itu, saya pun berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk dia. Pengalaman keempat, saya ketika naik kendaraan online seperti Gojek, saya juga selalu berusaha memberikan tip meskipun tidak seberapa sebagai bentuk reward saya untuk drivernya. Sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras para driver yang telah mengantarkan saya dan membawakan pesanan saya dengan ramah dan penuh senyuman. Dengan memberikan tip juga memberikan saya kebahagiaan tersendiri. Meskipun jumlahnya kecil, tapi saya selalu berharap hal itu dapat bermanfaat. Pengalaman kelima yang paling sederhana yaitu menghormati, menghargai, dan memperhatikan baik itu guru, dosen, atau seseorang yang sedang mengajar ataupun sedang berbicara. Karena jika kita pikirkan bagaimana jika kita di posisi orang yang sedang berbicara, tapi diacuhkan dan tidak diperhatikan, pasti kita juga tidak akan menyukainya. Maka dari itu, jika kita ingin dihargai, maka kita harus menghargai orang lain. Pengalaman keenam, mengharapkan keselamatan dan kesehatan orang lain selama sampai di tujuan. Seperti mengucapkan hati-hati dalam berkendara, stay safe, stay healthy, take care, baik kepada teman, orang tua, keluarga, maupun orang lain yang tidak dekat dengan saya sekalipun. Selanjutnya, sifat Brahma Wihara yang pernah saya lakukan dalam kehidupan saya adalah mudita, yaitu pemberian rasa simpati. Pengalaman pertama mulai dari memberi ucapan selamat dengan tulus kepada teman atau orang lain yang sedang berulang tahun, mengucapkan selamat dengan tulus atas kesuksesan kakak, adik, ataupun teman saya yang berhasil memenangkan lomba atau meraih peringkat di kelasnya. Kemudian mengucapkan selamat juga dan ikut berbahagia kepada teman saya yang berhasil meraih peringkat 1 di kelas dan menggeser posisi saya tanpa adanya rasa iri dan benci sedikit pun. Selanjutnya mengucapkan selamat hari raya kepada saudara, anggota keluarga, teman maupun orang lain yang sedang merayakan hari raya. Ikut berbahagia atas orang lain yang berbahagia dengan suatu hal yang membuatnya bahagia, seperti diberikan kejutan oleh orang tersayang, pernikahan, kelahiran bayinya, bisa bertemu dengan idolanya, bisa memenuhi wishlist hidupnya tahun ini, dan lain-lain. Demikian pula ikut bahagia ketika ada seseorang yang sedang membagikan kebahagiaannya di sosial media, misalnya ketika dia memperlihatkan bahwa dia sedang pergi berjalan-jalan ke luar negeri bersama orang yang ia sayangi dan merasa bahagia sekali. Saya ikut bahagia juga dan mengucapkan selamat kepada teman online saya, seseorang yang saya kenal hanya secara online tidak secara personal, ketika ia berhasil lolos audisi untuk menjadi seorang idol dan satu langkah lebih dekat meraih mimpinya. Demikianlah pengalaman hidup yang pernah saya alami dalam mempraktikkan metta dan mudita. Sudah seharusnya kita mulai belajar untuk menerapkan dan mempraktikkan 4 sifat luhur Brahma Wihara dalam kehidupan sehari-hari. Kalau metta, objeknya itu adalah semua makhluk, baik yang berbahagia maupun yang menderita. Karuna, objeknya cenderung pada orang yang menderita, karena ketika melihat orang menderita, dia muncul keinginan untuk menolong. Mudita, objeknya itu orang yang berbahagia. Ketika dia melihat orang lain bahagia, dia ikut bahagia. Sekian dari saya, Soti Hotu, Namo Buddhaya.